Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Bondowoso, Jawa Timur, Bapak Muhammad Hadi Wawan Guntoro. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat Salam selalu, sehat, Mbak. alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Sehat? alhamdulillah luar biasa. Ini baru nyampe ya Pak ya? Ke Iya, Jakarta ya? Jakarta. Siap. Oke, Bapak, selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Sebelum kita lanjut berbincang dengan Bapak Muhammad Hadi Wawan Guntoro, atau saya sapa Pak Hadi? Hadi. Pak Hadi, oke. Saya akan membacakan terlebih dahulu sekilas profil beliau. Bapak Hadi lahir di Cimahi pada tahun 1977. Beliau dilantik menjadi penjabat Bupati Bondowoso pada 23 Juli 2024 oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan tugasnya, Bapak Hadi merupakan pribadi yang selalu siap dan optimis tentunya. Sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN, beliau pernah menduduki beberapa jabatan penting seperti Kasubag Pengembangan Otonomi Daerah, Biro PUM Kabag Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian Kabag Direktorat Kebudayaan dan Pariwisata juga, Administrasi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Biro Organisasi. Jadi langsung saja kita berbincang dengan Pak Hadi. Oke Pak, ini baru beberapa bulan nih Pak ya, 3 bulan ya tentunya. 3 bulan ya, bulan. menjadi Ya. penjabat Bupati Bondowoso. Dari provinsi ke kabupaten ini gimana nih Pak? Tadinya helikopter view dari provinsi Ya. mengerucut ke kabupaten. Bagaimana Bapak melihat Bondowoso selama ini? Ya, tentunya ini pengalaman yang bagi saya pribadi luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi ya bisa menjadi penjabat bupati, memimpin suatu wilayah. Karena karir saya di provinsi ya sejak awal di staf, ya dari staf, kemudian yang ruang lingkupnya yang menjadi tugas-tugas saya di provinsi. Begitu di wilayah, dan kebetulan sekali penugasan saya sebelumnya juga belum pernah bersinggungan langsung dengan kewilayahan gitu ya. Sehingga begitu masuk di wilayah ya sempat kaget juga, ya sempat nervous juga, ya sempat apa ini tidak salah atau gimana ya. Tetapi saya punya pemikiran, punya optimisme bahwa dimanapun saya berada, insya Allah saya akan bisa melaksanakan tugas itu. Karena Selalu saya siap yakin ya, Pak, ya? Saya yakin banyak orang-orang baik yang pasti akan bantu saya. Itu aja bilang saya. Prinsip dasarnya Iya, adalah itu aja. siap, optimis, dan banyak Iya. orang yang akan membantu. Siap, iya, gitu. Nah, ini kan Bapak periodenya cukup singkat ya Pak, dari Iya. Juli setelah pilkada mungkin Februari ya, Iya. kalau tidak ada sengketa itu periode yang akan Bapak jalani sebagai penjabat bupati. Nah, apa dalam periode yang singkat ini apa nih yang ingin Bapak luncurkan untuk Bondowoso nih? Iya, Bondowoso saya baru mengenal. Iya. Begitu saya menjadi penjabat Bupati Bondowoso. Walaupun sebelum-sebelumnya saya cukup ya banyak dengarlah cerita terkait dengan apa kekayaan potensi wilayahnya, Kekayaan prestasi-prestasinya di yang lalu-lalu. Karena saya tahu Bondowoso itu menjadi salah satu pemerintah daerah yang administrasi pemerintahannya baik. Ya baik, tertata, yang itu tercermin dari banyak prestasi gitu ya. Karena beberapa tahun yang saya tahu, beberapa yang tahun yang lalu juga prestasinya banyak. Ya. Kemudian begitu saya masuk di Bondowoso, memang itulah yang kemudian menjadi tugas saya. Saya mengenali apa yang ada di Bondowoso, potensinya bagaimana, kulturnya bagaimana, yang tentunya jauh berbeda gitu ya, berbeda. Saya sebagai orang baru di sana, saya tidak pernah juga bermukim di sana ya, karena penugasan lah kemudian saya di sana. Ada 2 kultur di sana yang memang dominan gitu ya, antara Jawa dan Madura. Tapi yang dominan malah Maduranya, dan saya kebetulan tidak punya pengalaman itu. Ya, betul. Tetapi kemudian mempelajari suatu wilayah ini menjadi tantangan tersendiri buat saya. Bagaimana mengenali karakteristik masyarakatnya, kultur birokrasinya. Itulah kemudian saya akhirnya mendapatkan banyak hal gitu ya, apa yang kira-kira sudah baik di sana, yang kemudian perlu dengan kehadiran saya itu bisa setidaknya menambah lebih baik ya, mempercepat sesuatu yang
mungkin juga ada kendala di Bondowoso. Ya. Sehingga dari potensi yang luar biasa di Bondowoso, potensi wisatanya, ya, karena besar dan yang paling besar menurut saya potensi di Bondowoso adalah potensi pariwisata. Kawah Wurung, mohon maaf, Kawah Ijen sebelumnya. Kawah Ijen itu orang tahunya barangkali mungkin ada di Banyuwangi, tapi sesungguhnya di Bondowoso. Iya. Ya. Kawah Wurung, belum lagi kemudian di sana deretan kaldera purba bahasanya ya, Ijen Geopark. Karena Bondowoso menjadi salah satu site geopark dunia oleh UNESCO. Ini sebenarnya potensi yang luar biasa dan itu bisa sangat dikembangkan gitu ya. Nah ini yang kemudian saya melihat potensi ini memang harus dikelola dengan baik gitu ya. Saya rasa kebijakan pemerintah daerah sudah mengarah ke sana ya. Tetapi tentunya yang dibutuhkan adalah bagaimana sinergi. Nah ini yang kemudian ingin saya dorong teman-teman, sinergi seluruh stakeholder. Bagaimana kemudian pemerintah daerahnya, bagaimana dunia usahanya, bagaimana kemudian masyarakatnya, bagaimana akademisinya, bagaimana kemudian pers dan teman-teman media yang kemudian itu bisa saling bersinergi. Ini yang saya lihat dan kita ingin menjadikan basis pemikiran bahwa apapun bisa terjadi di Bondowoso kalau kemudian kita itu sinergis gitu, kolaborasi. Nah, tugas utama sebagai penjabat adalah mengelola jalannya pemerintahan. Nah, Bapak ingin fokus pada apa ini? Jalannya pemerintahan yang bagaimana nih yang akan Bapak fokuskan? Baik, Mbak. Yang pertama jelas bahwa pemerintahan ini melayani masyarakat. Jadi bahwa kemudian yang saya cek bagaimana pelayanan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga saya dorong bagaimana pusat layanan Bondowoso seperti apa? Pusat layanan administrasi, pusat layanan pengaduan misalkan, saya ini punya ini permasalahan, saya harus kemudian mengadu pada siapa. Nah, channel-channel saluran itulah yang kemudian kita benahi itu. Ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemudian membangun ekosistem digital. Ya. Jadi pemerintah yang digital, smart city atau apapun lah bahasanya itu. Tapi yang terpenting bahwa implementasi digital itu harus bisa dimaknai, harus bisa diimplementasikan untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu yang kemudian saya dorong kepada teman-teman di Bondowoso, ayo bagaimana digitalnya, ya, sehingga pengenalan sosial media menjadi bagian untuk etalase Pemda. Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi untuk menjadi bagian merumuskan suatu kebijakan melalui media digital. Ini juga harus didorong begitu ya. Kemarin sudah berjalan gimbalan. Ya mungkin karena kultur juga ya, sehingga itu menjadikan sesuatu yang semuanya harus berbenah ya, sehingga kita buat program-program. Saya di awal-awal di sana membuat program, mungkin juga pernah terdengar gitu, itu merah putih di Kawah Wurung ya. Ya. Itu pun sebenarnya kita ingin mengembalikan semangat kegotong royongan, ya. Membangun semangat kebersamaan bahwa kita mempunyai sesuatu yang luar biasa di Bondowoso, Kawah Wurung. Saat HUT kemerdekaan kemarin. Pada saat HUT kemerdekaan, sehingga ada kurang lebih 3.000 masyarakat bergabung di puncak Kawah Wurung pada saat itu kita kibarkan di sana. Merah putih, ya. Itu pun persiapannya sangat singkat, tetapi melihat antusiasme masyarakat luar biasa ternyata begitu. Berbelajar dari kegiatan itu, saya mempunyai pandangan bahwa masyarakat di sana masyarakat yang sebenarnya sangat guyup, masyarakat yang sangat peduli gitu ya, masyarakat yang mudah untuk digerakkan untuk sesuatu yang positif. Nah ini. Ya. Kemudian saya inisiasi lagi ada kegiatan ngopi bareng. Itu malam 17-an juga, Mbak. Hybrid. Jadi ngopi bareng, kita buat yang offline-nya di Pendopo, di situ kita datangkan pengusaha-pengusaha kopi, ya, di situ jadi ada keseniannya, ada barista-barista yang kemudian buat kopi khasnya Bondowoso. Bahkan beberapa wisatawan mancanegara yang malam itu juga stay di Bondowoso itu kita ajak gabung. Ada dari Cina, ada dari Belanda. Jadi ya, nah
Di satu sisi pada saat yang bersamaan itu kita zoomkan, Mbak. Kita zoomkan ke seluruh kafe-kafe, ke balai-balai desa. Iya, dan kita bisa nyapa mereka gitu ya. Sehingga pada saat itu ada data di kami hampir 2.500-an orang yang ikut kegiatan itu malam itu. Baik offline maupun online ya. Dan yang menariknya sebenarnya idenya adalah siapapun yang ingin daftar di kegiatan itu kita ingin mereka mengisi ya apa sebenarnya kopi yang ingin disajikan di acara itu. Karena judulnya kopi bareng, Pak. Ya? Iya, jadi apa kopi yang mau disajikan. Kemudian saya minta kemudian mereka bercerita. Mulai dari petiknya, pemrosesannya, roastingnya, diolah. Itu saya ceritakan bagaimana. Ada yang unik tidak seperti itu. Nah, itu yang kemudian kemarin kita berhasil mendapatkan narasi-narasi itu cukup banyak. Jadi itu kemudian mereka juga kita minta posting produknya apa. Ada uniknya tidak gitu. Dalam hal penyajiannya ada yang unik tidak? Karena saya yakin percaya bahwa dari kearifan lokal seperti itu akan muncul sebenarnya ya dari kopi saja itu menjadi sesuatu yang bisa kita angkat kemudian ini menjadi khasnya Bondowoso. Dan itu bisa menjadi promosi pariwisata yang efektif, Pak. Iya, karena Bondowoso itu sudah dikenal ada dua indikasi geografis kopi ya, Ijen Raung dan Hyang Argopuro. Baik robusta maupun arabikanya. Sudah. Jadi kalau di sana tidak mencicipi kopi-kopi itu sayang sekali. Nggak lengkap. Pak. Nggak lengkap. Belum ke Bondowoso. Harus balik lagi. Harus ke sana. Ya, itu Mbak, itu dari kopi ya Mbak ya. Baru dari kopi. Tapi kan potensi yang lainnya banyak juga, Pak. Hortikultura ada melon. Betul. Ada apa lagi, Pak? Betul, ada beras organik. Beras organik. Kita punya alpukat pun yang terbaik. Ada pisang Cavendish yang kemudian dikonsumsi sekarang dengan merek-merek yang premium itu. Itu yang terbaik berdasarkan kajian OJK sama BI itu di Bondowoso. Jadi kita udah ada kemitraan dengan perusahaan yang memang mendistribusikan pisang untuk konsumsi yang memang terbaik untuk pasar ekspor sekalipun. Itu pisang Cavendishnya dari Bondowoso. Nah, tadi Bapak kan menyinggung tentang transformasi digital. Bagaimana menyambungkan potensi dengan transformasi digital itu, Pak? Iya. Jadi satu hal pertanyaan yang saya sampaikan pada teman-teman di sana, bagaimana data center kita, bagaimana kemudian big data kita, gitu ya. Apakah itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan di mikroekonomi, gitu Pak ya. Jadi kalau bahasanya untuk inflasi segala macam kita cukuplah informasi itu. Tetapi manakala kemudian di daerah mana saja kah kemudian ada UMKM kita gitu. Yang spesifik ke sini ke beberapa komoditas. Jadi sudah berbasis data, berbasis geospesial sehingga GPS-nya di mana itu sebenarnya menjadi sesuatu yang kalau itu tersedia itu akan mudah kita untuk mengelolanya gitu. Ya. Jadi akan terhubung nanti kemudian kalau big data kaitannya dengan UMKM beserta dengan semua informasi yang cukup tentang mereka gitu ya. Apakah mereka sudah punya NIB, sertifikasi halalnya, pelatihannya sudah pernah diikuti, sampai kemudian kedalamannya seperti apa, betul. Nah, kalau kita punya informasi termasuk sampai sedetail itu akan memudahkan sebenarnya. Sehingga kita akan mempunyai champion-champion lah, mempunyai unggulan-unggulan ya. UMKM unggulan di Bondowoso itu apa saja? Ya, sehingga ini saya sekarang di samping untuk memulai membuat big data untuk data-data yang sektoral, yang mikro seperti itu, ini juga pada saat yang sama saya ingin kemudian nanti itu tersajikan menjadi semacam katalog-katalog ya produk-produk. Tidak hanya produk olahan hortikultural misalnya ya, horti atau pertanian atau apapun, tetapi juga produk kesenian. Artinya itu yang kemudian menjadi kesenian di Bondowoso ada Singowulung. Ada topeng kona, ada tarian-tarian khas di sana, ya. Ada uldaul walaupun ini mungkin budaya Madura ya, tetapi di sana pun ada, ya. Termasuk ngremo itu ada, tapi ngremonya bahasa Madura. Jadi kalau kita tahunya ngremo itu orang Surabaya dia, ternyata bahasa Madura. Ini akulturasi budaya ini unik gitu ya. Itu yang ingin kami identifikasi sebenarnya kekayaan-kekayaan itu. Kemudian terdokumentasi dalam sebuah big data yang kemudian kalau pada saatnya nanti kita mempunyai etalasi yang cukup luas, etalasi digital yang kemudian bisa kita
kita publikasikan, ya kalaupun ada tamu yang datang bisa kita sajikan bahwa inilah. Dan ke depan barangkali sudah pakai smartphone segala macam bisa dilihat. Tuh kalau saya mau beli produknya tape misalkan, kan Bondowoso kota tape juga. Tapenya enak Mbak, tapenya. Mereknya apa aja nih? Belinya di mana? Udah tinggal pencet gitu ya. Betul. Itu yang kita ingin tahu bahwa tape mana sebenarnya sentra-sentra tape. Sehingga kan kita lihat kalau sudah basisnya geospesial itu kan kelihatan produk tape itu di kecamatan mana saja sih. Beras organik itu di kecamatan mana saja. Kemudian sentra-sentra industri olahan ya. Hasil atau hilirisasi, variasi dari produk tape itu di mana saja. Karena sekarang tape sudah ada tape crispy, kemudian ada rengginang tape, ya, ada sur-sur tape, banyak gitu ya. Ya, itu yang kemudian yang kita harapkan sebenarnya bahwa kalau itu kemudian digital, big data, UMKM, termasuk pelakunya, termasuk kemudian anak-anak muda yang bergerak di industri itu semuanya terkonfirmasi dalam satu platform, ya. Pemerintah daerah akan cukup mudah kemudian manakala menyinkronkan itu dengan program-program kegiatan ya yang itu akan tersebar di berbagai perangkat daerah. Jadi contoh pelatihan aja. Pelatihan itu kadang begini, Mbak. Pelatihan selesai di satu titik di satu OPD misalkan. Ya sudah selesai. Gitu kan? Follow up-nya apa? Follow-up-nya. Keberlanjutannya seperti apa gitu. Lah, OPD yang lain buat juga kegiatan pelatihan. Nah, bisa jadi orang yang sama dilatih 2 kali. Lah, ini ya kemudian kita ingin juga mendata bahwa siapapun yang sudah pernah dilatih itu harus terkonfirmasi dalam satu sistem sehingga by nick misalkan bisa tahuan nanti, oh ini yang bersangkutan pernah dilatih ini. Sampai di mana dia pelatihannya. Sehingga kita bisa tahu nanti, oh ini sudah sering kita melatih, Mbak ya. Tapi next levelnya apa? Oh, setelah pelatihan berarti misalkan ada inkubasi di situ. Inkubasi diajari apa misalkan? Oh, dia bicara masalah kemudian bagaimana dia mengemas, packagingnya seperti apa. Kemudian bagaimana dia marketingnya, strategi mana itu ya. Ini yang kita juga belum punya, Mbak, di Bondowoso terkait dengan pusat pelatihan untuk kalau pusat pelatihan untuk kerja mungkin ada ya. BLK tapi tetapi untuk yang kreatif centernya ini yang kita dorong sebenarnya harus punya kita gitu. Sehingga itu menjadi tempat offline, tempat siapapun boleh mengakses itu. Sehingga digitalnya ada, kemudian pusat pelatihannya yang offline ada, dia datang di situ, butuhnya apa di situ, sehingga nanti akan jadi satu juga, dia akan menjadi galeri. Jangan lupa marketplace-nya, Pak. Marketplace-nya. Baik online maupun offline. Betul. Ya. Itu yang ini. Dan juga keuangan digitalnya, Mbak, sebenarnya. Kemarin sudah juga gitu kan. Ini sama sebenarnya satu jalan ya. Bahwa kebijakan keuangan digital juga harus didorong, ya kan. Oke, ini makanya kemarin juga kita dorong. Makanya nanti di pusat situ transaksinya dipakai keuangan digital, pakai QRIS segala macam lah kayak itu. Nggak boleh cash lagi, mengedukasi. Ada Car Free Day yang setiap minggu. Itu juga ini potensi pasar luar biasa. Untuk bagaimana kemudian ya satu di pelayanan, yang kedua membangun digital dari sana bisa, yang ketiga yaitu menjadi praktek juga jualan di situ gitu kan. Itu, Mbak. Ini sebenarnya sudah komplit ya, Pak. Cuma memang harus ada elaborasi dan pemantauan lebih lanjutnya seperti apa. Makanya CSR di teman-teman yang dari dunia usaha ini juga menjadi bagian penting sebenarnya. Ya. Bagaimana kemudian mereka mengambil bagian, oh saya mau ambil ininya deh gitu, saya mau ambil pelatihannya ininya, termasuk ada kampusnya Universitas Jember di Bondowoso, itu juga sudah mulai sekarang, ada Poltek juga kemarin sudah saya tugasi, coba dikaji dari aspek digitalnya kayak gini. Nanti packagingnya, jadi kita ada program-program nanti seperti itu. Jadi yang Bapak bilang sinergi itu itu sudah harus konkret, harus semuanya. Termasuk KKN tematik sebenarnya saya juga udah harapkan. Apa itu Pak KKN? Jadi itu akan sambung, Mbak. Kita kan banyak, Mbak, ya karena Universitas Jember atau kampus-kampus lain yang sudah bekerja sama dengan Pemda Bondowoso setiap tahunnya pasti dia mengirim mahasiswa untuk magang. Betul. Lah hanya kadang menunya tidak disiapkan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kadang tidak sinkron, sehingga keberadaan adik-adik kita yang magang di sana ya hanya sekedar untuk menyelesaikan proses perkuliahan yang dibutuhkan. Padahal tenaga-tenaga adik-adik ini kan potensial. Nah, itulah yang kemudian saya dorong teman-teman buat menu KKN tematik di situ. Sehingga misalkan contoh begini, oh di pariwisata, saya tanya itu,
Untuk titik naik misalnya Mbak ya, titik naik registrasi sampai ke puncak Ijen. Gunung Raung Mbak ya. Raung, Lah, oke. itu apa kendalanya? Di sini Pak, kita tidak ada arah. Ah, Itu saya bilang, itu bisa menjadi menu. Artinya bahwa ini menu satu, penyediaan tanda arah Iya. dari titik ini sampai puncak misalnya. Itu bisa kan dibuat dengan KN, kan gitu kan Mbak. Ya. Kedua misalkan, dulu sudah kita inisiasi, bahkan sudah berhasil bahwa ada website desa. ya. Semua desa punya website. Yang inisiasi siapa yang bantu? Ya ada adik mahasiswa itu gitu. Jadi KKN tematik kita inginnya seperti itu. Termasuk nanti misalkan, kita ingin data. Data UMKM itu bagaimana gitu ya. Nah, adik-adik itu bisa kita tugasi. Itu yang saya sebut ada kebijakan terkait dengan KKN tematik yang itu bisa sinkron dengan kebutuhan di wilayah di Jangan lupa, Bondowoso. Iya. mahasiswa magang juga bisa diminta untuk mengedukasi tour guide. Betul. Ya? Dengan bahasa asing mungkin Iya, ya. betul. Dengan bagaimana Makanya menu itu harus influence dibuat, ya. Mbak. Sehingga pada saat kita sudah punya menunya, ya kita tawarkan pada kampus. Kalau kampus mau memagangkan mahasiswanya di Bondowoso, ini loh menunya. Ya, kami butuhnya ini Iya, gitu ya. silakan nanti mahasiswanya di briefing, diberikan ini dulu sehingga pada saat mereka turun sudah jelas gitu yang akan dilakukan. Sehingga manfaat dari KKN itu bisa lebih optimal untuk mendukung program-program yang memang itu sejalan dengan programnya Pemda. Oke, Pak, ini menarik kita ngomong soal pariwisata. Bapak menyinggung kopi. Di depan kita ada kopi nih, Pak. Nah, ini kopi. Iya. Terus wine arabica. Oh, itu enak itu Mbak, wine itu. Tanpa gula manis itu. Oh ya, sudah ada taste-nya ya. Iya. Taste manis, join kopi. Nah, ini apakah dari UMKM unggulan nih yang Iya. tadi Bapak Iya. sampaikan nih? Jadi ini contoh beberapa yang memang macam-macam ya. Saya sendiri masih belajar ya, karena saya sendiri bukan sangat pecinta kopi begitu. Karena begitu di Bondowoso setiap hari saya dikenalkan kopi, sehingga mau tidak mau saya mulai bisa merasakan sekarang nikmatnya kopi gitu ya. Kalau biasanya kan pakai kopi yang instan gitu ya. Lah sekarang sudah nih. Ini mulai dari ini premium coffee arabica. Iya. Kemudian proses roast, ya ini kan ada roastnya itu berapa Ya, lama, betul. ada proses natural, ada yang kemudian pakai apa namanya itu fermentasi atau apa ya itu, ada yang pakai macam-macam ini, ya. Jadi ini yang sebenarnya tugas saya juga sama teman-teman mengidentifikasi produk-produk yang seperti ini, Ya. ya. Jadi ini robusta misalkan, dia diolahnya seperti apa, ada yang pakai. Ada juga kan yang luwak gitu Mbak, Iya, ya. iya, banyak Ada juga yang macam-macam, ada Jadi, yang pakai madu, macam-macam Mbak itu. Betul. Iya. Ada yang rasa fruity juga ada, Pak ya. Iya. Nah, ini kan wine arabica. Iya. Nah, untuk UMKM yang sudah bisa packing seperti ini, sudah punya pasar, sudah levelnya menengah ke atas gitu. Nah, itu gimana Pak untuk mendorong mereka, kalau bisa mereka jadi motor untuk UMKM Iya, yang masih iya. butuh bantuan gitu. Betul, Gimana Pak betul. pemerintah berupaya untuk Ya, tentunya upaya-upaya arah sana sudah ada, Mbak, sudah ada dan sudah berjalan, ya, sudah berjalan. Akan tetapi barangkali memang terus harus kita dorong untuk bisa menjadi UMKM yang dia itu bisa menjadi mentoring untuk yang lain itu ya Pak ya. Ini yang ada di sana kampung kopi Mbak. Kampung kopi. Ada sekolah barista di sana. Itu yang saat ini ini dimanfaatkan sebenarnya oleh anak-anak muda termasuk pengusaha-pengusaha kopi gitu ya untuk belajar bagaimana mengolah itu gitu. Mulai dari proses sampai kemudian bagian memasarkan ya itu sudah berjalan. Kendalanya memang sekarang ini kopi-kopi ini banyak yang terdistribusi ke luar Bondowoso ya, tetapi dia memang mekanismenya pasar Mbak. Jadi gini, jadi belum sampai dipanen kadang sudah diambil orang kayak gitu-gitu. Itu kendala juga sebenarnya buat kita ya. Ini yang saya rasa memang ke depan harus ada kebijakan bagaimana kemudian tata kelola kopi ya. Sepanjang itu memang regulasi memperbolehkan, ya itu harus ada sehingga sudah diizinkan sebelumnya. Oh iya, ya masalahnya itu Mbak. Jadi bisa jadi kopi Bondowoso itu malah pasarnya itu ada di Malang, di Surabaya, di Medan itu seperti itu.
Itu produknya Bondowoso Bondowoso. semua. Ini kami sedang tugasi teman-teman, coba dicek sih. Di labeling Tata, tepat iya, lagi. tata apa ya, arus distribusinya Iya, kopi alur kita ini kemana saja sih gitu ya. Sehingga padahal angkanya kalau kopinya 1 tahun saja itu sampai berapa ratus ton gitu kan Pak ya. Itu kemana aja gitu kan ya. Sebagian mungkin ya diolah oleh pengusaha lokal gitu ya. Tapi yang lainnya kemana gitu kan ya. Itu Nah, ya, gitu. harus di-tracking, Apakah Pak. itu juga bisa apakah itu juga bisa memberikan dampak secara ekonomi untuk Bondowoso gitu kan ya. Tidak hanya untuk pengusaha dan mungkin jaringan-jaringan usahanya, tapi juga untuk Pemda sendiri seperti apa gitu. Ini yang harus belum jelas. iya jelas gitu. Kadang kita itu kopi di mana-mana tapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian regional di Bondowoso sendiri seperti itu. Tadi Bapak sebutkan tantangannya itu big data belum ada, belum Ya. terkumpul semua. Ya, belum terkumpul. Apalagi Pak tantangannya mungkin Eh, ya, kalau event-event banyak, Mbak. Event-event, karena saya meyakini event pun akan menjadi daya ungkit Iya. ekonomi. Ya. Kultur masyarakat Bondowoso itu yang saya lihat dia mudah untuk digerakkan. Tadi saya cerita Iya. itu ya. Solidaritasnya Sehingga ada event, tinggi iya, ya. ada event kesenian saja, misalkan di alun-alun, misalkan, itu banyak sudah datang ke sana. Ada event kemarin pawai budaya saja, itu dengan sukarela mereka datang, kemudian juga partisipasi begitu ya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kita ingin modal untuk membangun Bondowoso itu juga bisa sebenarnya melalui upaya-upaya event itu. Event tahunan, jadi saya sekarang sedang mendata semua event yang ada di Bondowoso mulai dari desa sampai tingkat kabupaten. Karena sendiri-sendiri Mbak kadang. Jadi misalkan sedekah bumi di desa itu gitu ya. Yeah. Itu kadang tidak terkonfirmasi. Cuma localize di Iya, situ lokalis. aja, Padahal ya. itu sesuatu yang bisa dijual. Gitu. Sudah sesuatu yang bisa kemudian kalau misalkan itu dibuat kemudian menjadi festival yang lebih available untuk siapapun hadir di sana, kenapa tidak sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita data itu. Ini sedang berjuang kami mendata apapun sehingga Pak Camat, Pak Kades itu saya minta kalau punya event daftarkanlah, kita punya portal satu platform, masukkan di situ. Narasikan di situ apa, flyernya gitu. Nanti akan kita bantu publikasi untuk di tingkat kabupaten. Dan juga akan coba ya kalau ada event-event kayak gini Mbak ya, termasuk ya mungkin pameran keluar provinsi itu kan kita bawa ke sana. Iya, betul. Kita punya TIC ya, Tourism Information Center ya, Tourism Information Center di beberapa titik. Tapi ya tidak cukup masif kemudian mengupdate informasi-informasi, minggu ini ada apa misalnya, tidak ada Mbak itu kurang juga gitu ya. Jadi ini tantangan buat kita. Makanya big data itu termasuk big data event. Karena bottom up itu Pak ya, harus dari masyarakat yang aktif menyampaikan kita mau ada ini nih tanggal sekian periodenya ini. Kadang kecil Mbak, tapi unik. Iya. Wisata itu kan unik Mbak ya. Wisata unik. Jadi wisata itu kadang ada wisata yang minat khusus itu kadang quality tourism itu di situ berangkatnya ya. Karena rata-rata di sana. Ada batu soon di sana, ada black lava di sana. Ya, tapi kalau kita tidak tahu dan tidak memahami bagaimana pendekatan yang kita gunakan untuk mengelola itu, ya nggak bisa. Pada satu waktu misalkan kita, ayo datang ke sana, tapi sebenarnya bukan waktu terbaik, ya malah orang kapok kan gitu kan ya. Oh datang ke ini misalkan, jauh-jauh sana ternyata salah waktu kan gitu kan ya. Ternyata begini ya. Iya, padahal itu ada hutan pelangi ya, ada pelangi bagus. Jadi artinya potensinya itu luar biasa di sana. Jadi potensi yang sangat menarik yang kemudian itu layak untuk dijual lah gitu ya. Hanya tinggal nanti kalau sudah kawasan ijen, Kawah Wurung, di situ ada air panas Belawan, ada air terjun Belawan, termasuk ada Sungai Kalipait. Itu keren Mbak, Sungai Kalipait itu Mbak. Jadi dia belerang, jadi warna-warni. Bukan. Oh, saya pikir bisa. Airnya nggak bisa diminum karena dia belerang, gitu. Dan karena hasil oksidasi belerang dengan batu itu jadi warna-warni begitu. Iya. Oh, sungainya warna-warni gitu. Sungainya jadi ada yang warna emas, ada yang warna silver.
Saya kira Itu bisa buat keren. turbing, Pak. Bukan ya. Jadi, Tapi lebih ke ya, itu Kalipait. Itu di kawasan di Ijen, Mbak. Sana itu sampai itu. Lah, ada kawasan lain yang sebenarnya juga itu juga bisa dikembangkan sebenarnya. Lah, ini yang kemudian kita juga ingin membuat paket-paket ya. Ada kawasan-kawasan. Oh, ini kawasan road trip misalkan Yeah. untuk ini misalkan. Yeah, Gitu. aktivitasnya Kalau ini, gitu ya. kalau yang Ijen udah terlalu jenuh misalkan, ya Yeah. kita harus membuat paket-paket yang baru. Ini saya dorong itu. Makanya kemudian infrastruktur juga menjadi penting. ngerembetnya banyak kan, Pak? Ya banyak infrastruktur. Kalau Iya, kita iya. fokus memang mau di situ infrastruktur. Ini kan sekarang semua kebijakan ke ketahanan pangan, Mbak. Bondowoso itu apa yang tidak ada di sana. Kentang Iya. itu kentang yang bagus itu di Ijen. Bahkan kalau ada yang pernah dengar itu kacang macadamia yang mahal itu, Mbak. Iya, iya. Itu juga satu-satunya ada di Ijen di Ijen. sana. Macadamia itu mahal itu Potensinya. itu aja 500.000 itu setengah kilo itu. Oh iya. Iya mahal. Itu adanya di Luar sana. biasa, ngalah-ngalahin macadamia Jepang ya. Iya. Coba nanti kalau ke sana cari kacang macadamia Aduh, ada. luar biasa. Jadi Nah, ini penasaran. jadi memang potensi-potensinya banyak. Jadi kalau ketahanan pangan akan sangat terhubung nanti infrastruktur. Ini juga menjadi prioritas 2025 Bondowoso. Saya dorong teman-teman infrastruktur dulu, fokus dulu ke sana. Karena itu akan membuka ruang-ruang pariwisata, akan membuka ruang-ruang aksesibilitas kaitannya dengan distribusi pertanian dan sebagainya. Ya, itu. Nah, Pak, itu tadi kan Bapak sampaikan event. Nah, sampai akhir tahun nih, kita mau cuti akhir tahun nih. Di Bondowoso akan ada apa nih, Pak? Biar pemirsa Tempo juga Oh, iya. catat dulu nih bakal Iya, ada nanti apa saya nih. tak cari kerpean juga. Kita sebenarnya sudah ada agenda tahunan, Mbak ya, ada Iya. agenda wisata. Tapi saya dorong teman-teman jangan hanya agenda yang sifatnya memang untuk level kabupaten. Oke. Karena saya melihat bahwa event-event yang di tingkat desa, di tingkat Menarik juga kecamatan, itu juga luar biasa kalau Bagus, kemudian dikemas bersama-sama gitu. Oke, oke, oke. Ya. Jadi ada sedekah bumi. Kemarin itu ada festival Raung. Itu lokal gitu ya. Tetapi menjadi sesuatu yang kemudian kalau itu dikabarkan, diinfokan, orang akan melihat itu. Ada proses bagaimana kita mensyukuri bahwa adanya mata air di situ. Kemudian ada proses bagaimana kemudian orang mensyukuri melimpahnya hasil bumi. Kemarin di Kawah Burung juga Sedekah gitu. bumi itu Ada ya. juga di sana dilakukan. Alhamdulillah kemarin begitu di bahasanya kemarin bahasa kedurnya diruat atau Diruat. ruat begitu, besoknya langsung hujan. Jadi insya Allah nanti kalau sudah satu bulan lagi itu Kawah Burung yang kemarin sempat kebakar akan hijau lagi Karena kering sekali kemarinnya, kayak panas. bukit-bukit hijau itu nanti akan sangat keren gitu. Udah nanti. kayak Bukit Teletabis nanti. Iya, insya Allah Hijaunya kayak ya. gitu. Hanya event-eventnya sementara itu, ini ada festival kopi dalam waktu dekat tanggal 24, 25, 6 itu ya, 27 ini ada. Oke. Kemudian ada festival batik ya. Kita juga masih dorong sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih spektakuler di sana. Ya, nanti saya kabari lah Mbak. Mantap. Saya masih ya. Jangan lupa, Pak, kabar Iya, ke Tempo juga kita undang ya. nanti Tempo di sana nanti. Baik, pemirsa, menarik sekali nih ngobrol dengan Pak Hadi. Ya, kita semua belajar seperti apa sih Bondowoso itu dan kita sudah dapatkan informasinya dari Pak Hadi. Dan sebelum saya menutup perbincangan ini, silakan Pak Hadi menyampaikan statement penutup kepada pemirsa Tempo. Silakan, Pak. Iya, semua pemirsa Tempo, ya saya tentunya mengajak, ayo ke Bondowoso, ya, karena di Bondowoso ada kopi paling enak, pariwisatanya juga paling keren, ada Kawah Ijen, ada Kawah Burung, ada Black Lava, banyak lagi di sana. Silakan datang di sana. Beras organik kami juga paling baik. Kemudian alpukat kami itu juga paling dicari orang. Besar ya, Pak ya? Oh iya, alpukat aligator Jumbo terus ya? ada yang tega segala itu juga menjadi potensi andalan kami. Di samping tape. Ya, tapi paling enak, saya yakin nggak ada yang bisa ngalahin tapenya Bondowoso itu. Gitu. Ya, jadi silakan datang ke Bondowoso. Insya Allah kami akan sajikan kekayaan Ijen Geopark di sana, karena di sanalah ada kaldera purba ya yang menjadi salah satu situs geografi, situs untuk geoparknya dunia. Ya, silakan datang ke Bondowoso. Kotanya adem. Yeah. Ya, kotanya adem, kulinernya luar biasa dan masyarakatnya insya Allah ramah.
Saya rasa itu Mbak, makasih. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ini pemirsa kita udah diundang langsung lah oleh Pak Penjabat Bupati Bondowoso. Jadi agendakan ya, nanti ada event-event menarik sampai kemudian kalender eventnya jadi ya Pak ya. Nanti tahun depan malah tolnya jadi Mbak, Insya Allah malah lebih mudah nanti ke sana. Nah tahun depan tolnya jadi langsung dari Trans Jawa langsung belok ke Bondowoso. Oke pemirsa, demikian program Teras Negeri kali ini dengan tamu Bapak Penjabat Bupati Bondowoso, Bapak Muhammad Hadi Wawan Guntoro. Terima kasih Bapak sudah hadir. Sama-sama. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.